Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bertemu di online ya, karena ada satu dan lain hal, jadi kita kuliahnya via record video. Hari ini pertemuannya ke-6, kita bicara konsep pembangunan kota. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan konsep pembangunan kota dan lain sebagainya? Itu kemarin kita sudah bahas ya secara teoritik. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana konsep pembangunan kota di realnya, gitu ya. Oke, pertama kalau teman-teman melihat gambar ini mungkin teman-teman bisa merepresentatifkan atau bisa bisa gambar ini sudah bisa merepresentatifkan bahwa di tahun 1900-an 10% itu baru kota gitu ya. Jadi 90%-nya masih pedesaan, masih alam, masih asri. Kemudian di tahun 2007 sudah 50-50, sudah mulai pembangunan kota banyak, half-half. Kemudian pedesaan juga masih ada. Nah, kemudian di tahun 2030 itu diprediksikan 60% menjadi perkotaan, pusat perkotaan, and 40% itu desa. Dan juga di tahun 2050 malah tambah meningkat. Jadi kota-kota di seluruh dunia itu diperkirakan hingga mencapai 70%, dan sisanya desa atau suburban gitu ya, itu hanya 30%. 30%. Nah, 1.4 million new people are moving into cities every week. Jadi perkiraannya bukan per tahun lagi hitungannya, tetapi every week setiap minggunya bisa 1,4 juta orang akan pindah, akan moving to the city. People are drawn to cities as center of economic activity, social connections, opportunity, and also innovation. Karena semakin tinggi teknologi, semakin canggih teknologi, orang-orang akan berpikir bahwa di desa kita nggak bisa ngapa-ngapain, di desa kita monoton, hanya berkebun, hanya bercocok tanam, and so forth. Kemudian mereka berpikir untuk mencari beruntungan, untuk have the social connections, kemudian memperbaiki ekonomi gitu ya, dan terus berinovasi. Makanya kota adalah salah satu pilihan yang cocok untuk mewujudkan itu semua. Nah, kemudian if you are talking about a population in 2014, urban and rural ya. Jadi perbedaannya juga sudah terlihat, tidak perlu menunggu 2030, bahwa di tahun 2014 juga sudah terlihat, apalagi dari 2014 ke sekarang it's already mungkin 7 tahun ya, di 2021 almost 8 tahun, karena sebentar lagi 2022. Nah, kalau di 2014 urban itu hanya 54%, atau perbandingannya tidak jauh dari 50-50, hanya bedanya 4% ya. Dan rural itu mulai sedikit 46%, walaupun masih kalau kita bilang ini perbandingannya masih half to half gitu. Nah, diprediksikan by 2045 the number of people living in cities will increase. As I mentioned before, every weeks 1,4 juta orang itu akan pindah, and then di sini diprediksi juga bahwa di tahun 2024 people living in cities will increase 1,5 times to 6 billion, adding 2 billion more urban resident. Kemudian over 90% of urban growth is occurring in the developing world, adding estimate 70 million new resident to urban areas. Ini terutama di negara-negara berkembang. With more than 80% of global GDP generate in cities, cities consume also 2/3 of the world's energy. Nah, ini kita bicara soal bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya ketika semua orang, bahkan ya majority orang akan tinggal di kota, dia akan mengkonsumsi banyak
energi, kemudian mengakibatkan banyak polusi dan lain sebagainya, itu juga sudah kita rasakan sekarang gitu ya. Jadi permasalahan climate change itu menjadi permasalahan dunia yang menurut saya tidak hanya negara-negara yang punya let's say smart city, kemudian banyak memanfaatkan teknologi, they should think about that. Tapi beberapa semua ini menjadi kewajiban semua harus menjaga lingkungan ya dan menghindari climate change. Kemudian kalau kita bicara urbanisasi di Indonesia, di tahun 2045 82% populasi will live in city. Ini prediksinya. And then di tahun 2025 68, kemudian 2024 itu hampir mendekati 90% ya, 82%. Artinya bahwa orang atau masyarakat sudah mulai memikirkan bahwa hidup di desa itu tidak menjanjikan, tidak memiliki, as I mentioned before, about the innovation, social connections, economic opportunity, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menyebabkan orang-orang pengen pindah ke kota, berurbanisasi, and then one thing yang mungkin buat mereka mikir untuk pindah ke kota juga is about the technology. Gitu. Jadi PR bagi pemerintahan kita untuk menyediakan teknologi yang merata sebetulnya ya. Nah, sekarang sudah dimulai ada pembenahan infrastruktur dan lain sebagainya, but I think ketika kita bicara saluran internet, fasilitas teknologi gitu ya, yaitu memang harus bertahap dan itu tugasnya pemerintah untuk menyediakan itu agar presentase rural and also the urban area itu nanti tidak jomplang dan tidak menimbulkan banyak permasalahan ketika kita bicara soal perkotaan. Nah, kemudian bagaimana perkembangan urbanisasi berdasarkan persen penduduk kota dan desa? Ini by BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010 sampai 2035. Jadi diperkirakan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18 per tahun, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun. Nah, teman-teman bisa lihat ya bagaimana perbedaan merah dan hijau. Merah itu adalah penduduk kota dan pedesaan itu adalah penduduk yang warna hijau. Dari tahun 2010 50-50, kemudian tahun 2015 sudah mulai banyak orang pindah ke kota urbanisasi. Kemudian di sini tahun 2035 atau yang sekarang mendekati 2025 ini 60 banding 40% gitu ya. Kemudian ini National Urban Development Roadmap. Jadi bagaimana pemerintah kita itu mencoba untuk memberikan konsep atau menerapkan konsep sustainability city, kota yang berkelanjutan, di mana itu baseline-nya dari tahun 2015, kemudian nantinya di tahun 2025 itu pengennya apa yang dituju itu adalah fulfillment of urban service standard as well as livable cities. Kemudian di tahun 2035 100% indicator of green cities achieved for all cities. Di tahun 2045 100% indicators achieved for smart and competitive cities achieved for all cities. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau di perkotaan itu kita biasa disandingkan atau kita biasa akan ngomongin soal smart city, dan kalau teman-teman juga pernah dengar juga smart city itu ada 100 kota percobaan, 100 kota kabupaten kota itu untuk percobaan pemerintah dalam negeri untuk menerapkan smart city. Nah, salah satunya itu untuk mencapai livable city, kemudian green city dan lain sebagainya. Jadi percobaan harapannya all cities in Indonesia already fulfillment all the standards to be sustainability city gitu. Nah, ini persebaran
kota ya. Jadi yang merah kawasan metropolitan, KSN, yang coklat itu adalah megapolitan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang coklat itu ada di Jabodetabek ya, Jabodetabek, yang merah-merah ya ini kota-kota besar di Indonesia. Nah, bagaimana konsep kota berkelanjutan? Kalau kita bicara soal evolusi kota ya, dulu ada namanya gerakan kota taman atau Garden City Movement, di mana konsep ini menekankan keseimbangan antara kawasan hunian, industri, dan ruang-ruang terbuka di perkotaan yang dibatasi wilayah oleh adanya sabuk hijau atau green belts. Mungkin di pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah, as I mentioned, Garden City itu ada gambarnya ketika kita bicara soal histori ya, sejarah kota. Jadi dia membatasi sabuk hijau itu dia membatasi dengan pohon-pohon hijau, bagaimana ruang industri di mana, ruang hunian di mana. Jadi itu cara menyeimbangkan dan lain sebagainya. And then teori konsentris. Ini adalah pusat kota, letaknya tepat di tengah kota dan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona dengan aksesibilitas tertinggi dalam suatu kota. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kota berkelanjutan. Konsep ini sebetulnya sudah ada di awal 1970-an, di mana mendorong keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan hidup. Bagaimana tetap membangun, tetap meng-create kawasan industri, kawasan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan lingkungan hidup. Kemudian konsep penataan ruang kota dan wilayah yang terpadu, sentris gitu ya. Ini mendorong untuk menyediakan ruang-ruang terbuka yang memadai dan berkeseimbangan ruang bagi hunian dan aktivitas bekerja, termasuk pelestarian kota-kota lama dan pembangunan kembali kawasan-kawasan pergudangan tua atau brownfield. Brownfield itu biasanya kawasan-kawasan yang sudah nggak dipakai gitu, terus kemudian mereka mencoba untuk menghidupkan kembali, ada pembangunan lagi. Kemudian transit oriented development, zona campuran antara hunian dan komersial dengan kemudahan akses pejalan kaki terhadap angkutan. Nah, ini di kota-kota Eropa ini banyak ya, bahwa ada akses untuk pedestrian. Kemudian konsep eco-town atau green city, kota ramah lingkungan, zero carbon atau carbon neutral melalui penggunaan energi yang efisien dan pengelolaan limbah secara terpadu. Ini renewable energy ya, bagaimana mereka memanfaatkan energi-energi terbarukan, kemudian bagaimana mereka mengurangi karbon dioksida. Nah, bagaimana konsep Green City? Green City itu diperkenalkan oleh seorang Ibner Howard dalam tulisannya Garden City of Tomorrow pada tahun 1902. Ide teknologi, lingkungan, dan manusia sebagai satu kesatuan diperkenalkan oleh Reynold Banham pada tahun 1969. Kemudian teori green urbanism muncul dan dimasukkan untuk mengubah kota yang ada dari terfragmentasi menjadi kompak, sementara terfokus pada penyesuaian hubungan antara kota dan alam melalui teori eco-city. Nah, green urbanism itu meminimalkan penggunaan materi, air, dan energi pada semua tingkat siklus sebuah kota. Jadi itu tadi ya, menggunakan energi, tetapi juga meminimalisir pengeluaran energi yang nantinya akan menimbulkan banyak masalah. Kemudian Lehman 2010 menggambarkan pilar kota hijau itu ada 3 kategori, yaitu energi, air, dan keragaman hayati. Juga perencanaan kota dan transportasi.
Oke, nanti ini PPT-nya sudah ada di My Class. You can learn by yourself. Kemudian, nah bagaimana konsep Garden City? Green City, Garden City gitu ya, hampir mirip. Kalau Garden City, you know about the words garden, itu taman ya. Garden City itu diperkenalkan Howard, di mana kota taman didesain agar ramah pejalan kaki, penggunaan campuran orientasi komunitas, dan dipenuhi infrastruktur hijau. Ya, ini yang keywordnya adalah ramah pedestrian ya, ramah pejalan kaki, dan dia berusaha untuk memberikan ruang untuk pejalan kaki sehingga orang-orang biar suka jalan. Jadi kalau misalnya ada ruang pedestrian ya, they should don't worry about pejalan kaki dan juga motor mobil gitu ya, jangan takut ketabrak dan lain sebagainya karena they provide the pedestrian. Kemudian bagaimana livable city, kota yang nyaman, di mana Yuan di 2005 mengindikasikan kota taman sebagai kota yang pembangunan ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan terorganisasi dengan baik, termasuk kondisi lingkungan yang memenuhi kebutuhan psikologis dan fisik penduduknya sebagai sebuah kota yang sesuai untuk bekerja, bertempat tinggal, dan juga berkehidupan. Intinya yang terpenting adalah kemampuan kota untuk menjamin penduduknya aman, nyaman, santai. Nggak banyak, misalnya kita bicara begal, nggak banyak copet, dan lain sebagainya. Jadi penilaian terhadap tingkat kenyamanan itu ada 4 hal. Ada stabilitas, ada kesehatan, budaya dan lingkungan, juga pendidikan, infrastruktur. Contoh kota nyaman adalah Vancouver di Kanada. Nanti you can search by yourself di Google atau di YouTube. Oke, kemudian bagaimana dengan smart city? You already learn about green city, garden city, and then the last one is about the smart city. Smart city itu ada definisinya banyak banget ya. Intinya smart city itu ya city atau kota yang memanfaatkan sebuah teknologi communication untuk membangun sebuah kota. Bagaimana kota itu bisa hidup, bagaimana kota itu bisa berjalan dengan baik ya menggunakan ICT. Gitulah intinya. Kemudian smart city itu yang namanya smart, komunitas yang saling terhubung, berkelanjutan, nyaman, atraktif, dan juga aman. Ada 6 dimensi yang menjadi indikator smart city. Economic, masyarakat, people, governance, kepemerintahan, mobility, lingkungan, dan juga kualitas hidup. Nah ini ya, contohnya kalau kita bicara soal smart economy ya entrepreneurship and innovation, productivity, local and global interconnection. Kemudian smart people, 21st century education, inclusive society, embrace creativity. Kalau mobility gimana? Integrated ICT, mixed model access, priority and non-motorized options. Smart living ya health, safe, culturally vibrant and happy. Smart government, enabling supply and demand side policy, transparency, open data, e-government, and so on and so forth. Smart environment, ya semuanya should be green. Green buildings, green energy, green urban planning, and so on and so forth. Then complexity. Compact itu apa sih? Compact itu kan padat ya. Complexity itu muncul sebagai tanggapan terhadap pembangunan kota yang acak atau fenomena urban sprawl yang berdampak pada ketidakefisienan kota. Pendekatan complexity itu akan meningkatkan intensitas kawasan terbangun dalam rangka mencapai manfaat keberlanjutan lingkungan dari pemusatan fungsi kota, di mana aspek ini didukung oleh mixed use, kemudian small walkable blocks, mingling of buildings, and also dense concentration of people. Gitu. Nah, dampak complexity apa? Kelebihannya teman-teman bisa baca sendiri ya, pada pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Because if you are talking compact itu kan padat ya. Nggak mungkin orang itu akan hanya 10 meter, hanya 500 meter akan menggunakan mobil and yang lainnya. Kemudian banyak
transportasi umum gitu kan, penyediaan infrastruktur yang servis yang efisien, mengurangi biaya pelayanan umum karena padat kotanya, compact, tetapi ditata gitu, bukan kayak urban sprawl. Kemudian kekurangannya menambah penggunaan energi karena kalau kita bicara compact itu lebih ke vertikal ya, tinggi, bukan luas tetapi tinggi. That's why kenapa bisa pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi karena semuanya dibikin dekat gitu ya, meminimalisir biaya transportasi and so forth, mengurangi waktu terbuang. Jadi di Jakarta itu sebenarnya sudah mulai ada complexity karena mall, apartemen, kemudian perusahaan itu mulai deket-deket. Tetapi memang kekurangannya adalah bangunannya tinggi, bukan horizontal. Nah itu yang memberikan banyak energi di situ. Nah kemudian urban heat, suhu panas yang timbul karena kepadatan ya yang cukup tinggi. Let's say Jakarta, teman-teman sudah tahu sendiri bahwa that's already overheat. Kemudian pemusatan kemacetan, polusi, and also bising perkotaan, mengancam daya dukung ruang yang ada, dan juga penurunan ketersediaan kualitas air bersih. Ini sudah terbukti ya, let's say Jakarta. Alright, thank you teman-teman. Itu penjelasan konsep pembangunan perkotaan lagi ya, di luar sudah bicara soal teori sudut pandang kota dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana kota dengan ya sekarang gitu. Kita kenal Green City, kita kenal Garden City, and sekarang kita kenal yang namanya Smart City. Nah, nanti tugasnya ada di My Class, silahkan dicek sendiri. Kemudian ketika misalnya memang ada yang mau didiskusikan, do not hesitate me untuk ngontak saya ya. Jadi silahkan kontak saya if you wanna have some discussion with me or pengen tanya sesuatu terkait dengan materi ini, so please just contact me. Semoga bisa bermanfaat materi ini dan semoga apa yang saya sampaikan juga berkenan di hati teman-teman semua. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.